Di kampung pesisir Aceh yang diselimuti kabut mistis dan bisikan angin malam, Siti Aisyah, pembantu cantik yang menyimpan rahasia gelap, menghilang dalam kegelapan hutan belantara. Obsesi Nurul Hasanah terhadap kehidupan sempurna Tuan Amir dan Nyonya Laila membuka pintu ke dunia perselingkuhan liar, di mana hasrat badan yang membara bercampur dengan kutukan arwah dendam. Adegan ranjang penuh gairah, di mana tubuh-tubuh saling membelit dalam ekstasi primal, dihantui oleh bayang-bayang hantu yang merangkak dari kubur. Ketika jasad Siti ditemukan membusuk dengan luka-luka aneh, Dukun Sakti Tungku Rahman, pemanggil roh dan penjaga rahasia budaya Aceh, turun tangan, mengungkap kutukan santet dan balas dendam supranatural. Malam itu angin laut Aceh berhembus kencang, membawa aroma garam dan rahasia dari lautan yang tak berujung. Kampung kecil di pesisir ini, dengan rumah-rumah panggung bergaya Melayu yang rapat berdiri, seolah menahan napas di bawah cahaya bulan purnama yang pucat. Nurul Hasanah duduk di teras kontrakannya yang kumuh, mata hijaunya menatap ke arah jalan Seruni, di mana rumah mewah Tuan Amir dan Nyonya Laila berdiri angkuh seperti benteng rahasia. Setiap hari, saat angkotnya melintas, Nurul tak bisa menahan diri untuk mengintip kehidupan mereka, pasangan yang tampak begitu sempurna, penuh kemewahan dan kebahagiaan yang membuat hatinya perih. Nurul, janda berusia 30 tahun, masih dihantui mimpi buruk dari pernikahan yang hancur. Zulkifli, mantan suaminya, kini tinggal hanya 2 rumah dari sana, di Jalan Seruni nomor 13, bersama Kut Rahmawati, istri barunya, dan anak mereka, Aisyah. Obsesinya terhadap rumah Amir dan Laila bukan sekadar iri, itu adalah pelarian dari trauma yang menggerogoti jiwanya. Di malam-malam seperti ini, saat arak haram menyusup ke dalam darahnya, mimpi erotis datang menyergap. Ia membayangkan tubuhnya sendiri, lentur dan basah keringat, menyatu dengan pria asing di bawah cahaya bulan. Napas panas saling bertautan, tapi selalu ada bayang gelap yang mengintai, membuat bulu kuduknya berdiri. Di rumah mewah itu Siti Aisyah, pembantu cantik dengan kulit sawo matang dan mata yang menyimpan rahasia seperti samudera dalam, sedang menyelesaikan tugas malamnya. Siti, gadis 25 tahun dari desa tetangga, telah menjadi bagian dari rumah tangga Amir dan Laila selama setahun. Tapi di balik senyum manisnya tersimpan hasrat yang membara. Malam ini saat Nyonya Laila sedang pergi ke pasar malam, Tuan Amir memanggilnya ke kamar utama. "Siti, kemari," bisik Amir, suaranya serak penuh nafsu. Siti mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ruangan gelap, hanya diterangi lilin aroma kayu gaharu yang mengepulkan asap mistis. Amir, pria berbadan tegap dengan tatapan predator, menarik Siti ke ranjang. Tubuh mereka saling membelit dalam gairah liar. Tangan Amir menjelajahi setiap lekuk tubuh Siti dengan kasar namun memabukkan. Rangan Siti bergema. Napas mereka menyatu dalam ritme primal, keringat membasahi spray sutra. "Kau milikku malam ini," gumam Amir, giginya menggigit lembut leher Siti, membuatnya menggeliat dalam ekstasi. Tapi tiba-tiba, angin dari jendela terbuka membawa bisikan aneh, suara seperti tangisan bayi yang samar, bercampur desahan angin yang seolah memanggil nama Siti. Bulu kuduk Siti berdiri. Ia merasakan sentuhan dingin di punggungnya, seolah tangan tak kasat mata ikut membelai. Amir tak menyadari, terlalu larut dalam nafsu, tapi Siti melihat bayang di sudut ruangan. Sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang menjuntai, mata hitam pekat menatap mereka dengan dendam. Arwah itu merangkak pelan, mendekat ke ranjang. Jarinya yang pucat menyentuh kaki Siti. Gairah yang membara kini bercampur ketakutan. Siti berusaha menjerit tapi mulutnya terkunci dalam ciuman Amir yang ganas. Tubuh mereka terus bergerak dalam ritme liar, tapi bisikan arwah semakin kencang. "Pengkhianat, balas dendamku akan datang." Di luar, Nurul yang sedang mabuk arak mendengar suara samar dari rumah itu. Obsesinya membawa langkahnya mendekat, mengintip melalui celah pagar. Apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Adegan ranjang yang erotis tapi dihantui bayang mistis yang membuat hatinya berdegup tak karuan. Apakah itu arwah dari masa lalu Siti? Atau kutukan leluhur yang bangkit karena nafsu terlarang? Sementara itu di rumah Amir dan Laila, konflik rumah tangga mereka semakin membara. Laila, wanita cantik berusia 32, trauma karena kehilangan bayi saat remaja, sering berselingkuh dengan Dr. Hasan, dukun medis yang juga ahli santet. Malam sebelumnya di bawah bulan purnama, Laila dan Hasan bertemu di hutan belantara. Adegan ranjang mereka penuh gairah.
Tubuh Laila yang ramping dibelai Hasan dengan lembut. Kemudian liar, erangan mereka bergema di antara pepohonan. Tapi lagi-lagi, mistis menyusup. Daun-daun bergerak sendiri, suara tangis bayi Laila yang hilang bergaung, dan bayang hantu bayi merangkak ke arah mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Ini kutukan, bisik Laila di antara napas tersengal. Tapi Hasan dengan mantra Aceh kuno, mencoba menenangkan, sementara nafsu mereka tak terbendung. Amir, yang posesif memaksa Siti mengasuh Aisyah, anak tetangga, sebagai pelampiasan keinginannya memiliki keturunan. Tapi hasratnya terhadap Siti meledak, membangkitkan roh-roh kuno dari hutan yang marah. Malam itu saat Siti kembali ke kamarnya, ia merasakan kehadiran tak terlihat, sentuhan dingin di kulitnya, seolah arwah ikut tidur bersamanya, menjanjikan balas dendam yang mengerikan. Nurul kembali ke kontrakannya tak bisa tidur. Mimpi erotis mistis menyergapnya. Ia berada di ranjang dengan Zulkifli. Tubuh mereka saling membelit dalam gairah primal, tapi arwah Ciut muncul. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram. Bisikannya membuat bulu kuduk berdiri. Dendamku belum usai, katanya. Nurul terbangun berkeringat, tahu bahwa rahasia kampung ini baru mulai terungkap, dan horor erotis yang mencekam baru saja dimulai. Kampung pesisir Aceh mulai gelisah saat kabar hilangnya Siti Aisyah menyebar seperti kabut pagi yang pekat. Angin laut membawa bisikan-bisikan aneh, seolah roh-roh hutan belantara ikut berbicara. Nurul Hasanah yang malam tadi tak bisa tidur karena mimpi erotis yang mencekam, kini berdiri di depan rumah Tuan Amir, tangannya gemetar memegang keranjang buah sebagai alasan kunjungan. Obsesinya terhadap kehidupan mereka kini bercampur ketakutan. Ia yakin melihat Siti memasuki lorong gelap menuju hutan, tapi ingatannya buram seperti mimpi yang pudar. Di dalam rumah mewah itu, Tuan Amir mondar-mandir dengan wajah pucat, sementara Nyonya Laila duduk di sofa, matanya merah karena tangis yang ditahan. "Amir, apa yang kau sembunyikan dariku?" jerit Laila tiba-tiba. Suaranya bergetar penuh emosi, berdiri dan mendekati suaminya dengan mata menyala. "Siti hilang dan kau bertingkah seolah itu bukan urusanmu. Aku tahu kau sering memandangnya dengan cara yang tak pantas." Amir berbalik, tatapannya tajam tapi penuh rasa bersalah. "Laila, jangan tuduh sembarangan. Siti hanyalah pembantu, tapi ya aku peduli padanya. Lebih dari yang kau tahu." Suaranya rendah intens seperti bisikan hasrat yang tak terkendali. Ia mendekat, tangannya menyentuh bahu Laila, tapi Laila menepisnya dengan kasar. "Peduli itu nafsu, Amir. Aku merasakannya setiap malam saat kau menyentuhku. Seolah aku pengganti Siti. Katakan yang sebenarnya, apakah kau tidur dengannya? Apakah tubuhnya yang membuatmu begitu liar di ranjang kita?" Dialog mereka memanas, emosi meledak seperti badai. Amir menarik Laila ke pelukannya dengan paksa. Napasnya panas di leher istrinya. "Ya, Laila, aku mengakui, Siti membangkitkan api dalam diriku yang kau tak bisa." Tubuhnya begitu lentur. Erangannya seperti mantra yang memabukkan. Tapi itu bukan cinta, itu hasrat belaka. Dan sekarang dia hilang. Mungkin karena kutukan yang kau sebut-sebut. Matanya berkaca, campuran dendam dan kerinduan yang intens membuat udara ruangan terasa berat. Laila mendorongnya mundur, air mata mengalir deras. "Kutukan? Ini dendammu sendiri, Amir. Aku tahu tentang perselingkuhanku dengan Hasan, tapi kau yang mulai dengan Siti. Bayangkan jika roh bayiku yang hilang bangkit haus balas dendam atas nafsu kalian." Suaranya naik menegangkan seolah memanggil arwah itu sendiri. Tiba-tiba angin dari jendela membawa suara tangis bayi yang samar, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Dengar itu? Itu roh yang kau bangkitkan dengan dosamu." Di luar Nurul mendengar jeritan itu, hatinya berdegup kencang. Ia mengetuk pintu dan Amir membuka dengan wajah tegang. "Siapa kau?" "Apa urusanmu di sini?" tanyanya kasar. Nurul menelan ludah. Saya tetangga. Saya lihat Siti kemarin menuju lorong gelap." "Apa dia benar hilang?" Suaranya gemetar, emosional, penuh rasa ingin tahu yang membara. Laila muncul di belakang Amir, matanya menyipit. "Kau mengintip kami? Siapa engkau sebenarnya? Apa kau iri dengan kehidupan kami? Atau kau yang menyembunyikan sesuatu?" Dialognya intens, penuh tuduhan yang menegangkan. Nurul mundur selangkah. "Tidak, saya hanya khawatir. Saya mimpi tentang Siti. Tubuhnya dibelai bayang gelap, erangan campur jeritan. Mungkin kutukan. Kita perlu dukun." Sementara itu, di rumah Zulkifli, Kut Rahmawati mondar-mandir sambil menggendong Aisyah yang rewel. Zulkifli duduk di kursi, wajahnya gelap. "Kut, berhenti mondar-mandir. Siti hilang.
dan kau bertingkah seolah aku pelakunya. Katanya dengan suara rendah tapi mengancam. Kat berbalik. Matanya penuh air mata dan amarah. Kau bohong, Zul. Aku tahu perselingkuhanmu dengan Siti. Pesan-pesan di ponselmu malam-malam kau pergi ke hutan. Katakan apa kau hamilkan dia? Apa nafsu liar kalian yang membangkitkan arwah dendam? Zulkifli berdiri, mendekat dengan langkah berat. Tangannya mencengkeram lengan Kat. Ya, Kat. Aku tidur dengannya. Tubuh Siti seperti api yang membakar jiwaku. Erangannya membuatku lupa segalanya, termasuk kau. Tapi sekarang dia hilang, mungkin dibunuh oleh hasratku sendiri. Apakah puas mendengar itu? Suaranya bergetar intens, emosional, penuh penyesalan dan kemarahan yang menegangkan. Kat menjerit, kau monster. Jika roh Siti bangkit, dia akan datang padamu dulu. Merangkak keranjang kita menyentuhmu dengan tangan dinginnya. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuat mereka terdiam. Di luar Teungku Rahman, dukun sakti Aceh dengan sorban putih dan tatapan menusuk berdiri. Aku datang karena panggilan roh, katanya pelan tapi suaranya seperti gema dari alam gaib. Hilangnya Siti bukan kebetulan. Ada santet dan dendam yang membara. Ceritakan semuanya, atau arwah akan datang malam ini. Nurul yang kebetulan lewat melihat Teungku masuk ke rumah Zulkifli. Hatinya semakin tegang, obsesinya mendorongnya untuk mengikuti. Tak sadar bahwa dialog emosional ini baru permulaan dari horor yang lebih dalam. Malam itu bisikan arwah semakin kencang, menjanjikan ketegangan yang membuat jiwa gemetar. Pagi menyingsing di pesisir Aceh, cahaya matahari menyusup melalui celah-celah daun kelapa, menerangi kampung yang masih diselimuti kabut tipis. Siti Aisyah bangun dengan tubuh pegal. Ingatan malam sebelumnya bersama Tuan Amir masih membekas seperti api yang belum padam. Ia melirik cermin di kamar kecilnya, melihat bekas gigitan di lehernya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Ini rahasiaku nih, gumamnya pada diri sendiri. Tapi suara bisikan malam tadi masih bergaung di telinganya. Tangisan arwah yang haus dendam. Siti bergegas ke rumah Zulkifli, tetangga sebelah, di Jalan Seruni nomor 13. Ia sering datang ke sana untuk mengasuh Aisyah, anak kecil yang lucu tapi alasan sebenarnya lebih dalam. Zulkifli, pria berusia 35 dengan tatapan penuh rahasia, telah menjadi kekasih gelapnya selama berbulan-bulan. Kat Rahmawati, istrinya, sedang pergi ke pasar, meninggalkan rumah dalam keheningan yang menggoda. Zul, aku datang. Bisik Siti saat memasuki rumah, pintu belakang yang selalu dibiarkan terbuka untuknya. Zulkifli muncul dari kamar. Tubuhnya tegap hanya dibalut kain sarung, matanya menyala melihat Siti. Siti sayangku, kau datang lebih awal hari ini. Apa yang membuatmu begitu gelisah? Tanyanya, suaranya dalam dan penuh godaan, sambil mendekat dan menyentuh pinggang Siti dengan lembut. Siti menggeleng, tapi tubuhnya sudah bereaksi. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, Zul. Malam tadi, dengan Tuan Amir, itu tak sama denganmu. Kau buat aku merasa hidup, penuh api yang membakar jiwa. Matanya berkaca, emosi campur aduk antara hasrat dan rasa bersalah. Zulkifli menariknya ke pelukannya. Napas mereka saling bertaut. Jangan bicara tentang dia. Kau milikku, Siti. Biarkan aku tunjukkan betapa aku mencintaimu, bisiknya di telinga Siti. Giginya menggigit cuping telinga dengan lembut, membuat Siti menggeliat. Mereka bergerak ke kamar tidur, di mana spray masih kusut dari malam sebelumnya. Zulkifli melempar Siti ke ranjang dengan kasar namun penuh gairah. Tubuhnya menindih. Katakan padaku, Siti, apa yang kau inginkan dariku? Katakan dengan suara yang menggoda itu. Desaknya. Tangannya menjelajahi dada Siti, membuka kancing bajunya satu persatu. Siti mengerang. Aku ingin kau sentuh aku seperti tak ada hari esok, Zul. Buat aku lupa segalanya. Buat aku milikmu sepenuhnya. Suaranya bergetar, emosional, penuh kerinduan yang mendalam, gairah mereka meledak. Tubuh Siti melengkung saat Zulkifli mencium lehernya. Turun ke dada, bibirnya panas dan rakus. Kau begitu indah, Siti. Tubuhmu seperti api yang membara. Aku tak bisa berhenti. Aku kecanduan dirimu, gumam Zulkifli di antara ciuman. Napasnya tersengal. Siti membalas, tangannya mencengkeram punggung Zulkifli. Ya, Zul. Lebih dalam. Buat aku merasakan cintamu yang liar ini. Aku tak peduli risiko. Aku hanya ingin kau. Erangan mereka bergema. Ritme tubuh saling membelit dalam ekstasi primal. Keringat membasahi kulit mereka yang panas. Tapi di tengah gairah itu, mistis kembali menyusup. Angin dari jendela membawa aroma dupa yang aneh, dan suara bisikan samar terdengar lagi.
seperti suara wanita yang menangis. Pengkhianat, dendamku belum lunas. Bulu kuduk Siti berdiri, tapi Zulkifli tak menyadari. Terlalu larut dalam nafsu. Apa itu? Bisik Siti, tapi Zulkifli menutup mulutnya dengan ciuman ganas. Jangan hiraukan, sayang. Fokus padaku saja. Namun di sudut kamar, bayang perempuan berpakaian putih mulai terbentuk, mata hitamnya menatap dengan dendam yang membeku. Sementara itu, Nurul Hasanah sedang dalam perjalanan angkotnya, mata tak lepas dari rumah-rumah di Jalan Seruni. Obsesinya semakin dalam. Malam tadi, mimpi erotis mistis itu membuatnya gelisah. Kenapa aku selalu memikirkan mereka? Kehidupan sempurna itu, tapi ada yang salah. Gumamnya pada diri sendiri. Tiba-tiba ia melihat Siti keluar dari rumah Zulkifli. Wajahnya memerah dan rambut kusut. Hati Nurul perih, iri bercampur rasa ingin tahu yang membara. Di rumah Amir dan Laila konflik semakin memanas. Laila kembali dari pasar malam. Mata merah karena pertemuan rahasianya dengan Dr. Hasan. Amir, kau tak pernah mengerti aku, katanya dengan suara bergetar saat Amir mendekat. Amir penuh posesif menarik Laila ke pelukannya. Laila, kau milikku, biarkan aku buktikan cintaku malam ini, bisiknya, tapi Laila mendorongnya. Cintamu? Itu hanya nafsu Amir, aku butuh lebih, sesuatu yang menyentuh jiwa. Emosi mereka meledak dalam dialog yang panas tapi hasrat tak terbendung. Mereka berakhir di ranjang tubuh saling membelit. Aku mencintaimu, Laila. Biarkan aku miliki dirimu sepenuhnya, gumam Amir. Laila mengerang. Ya, tapi ingat hatiku tak sepenuhnya milikmu. Gairah liar mereka bercampur air mata. Emosional dan menggairahkan malam itu, Siti memutuskan untuk bertemu Zulkifli lagi di hutan belantara, tempat rahasia mereka. Zul, aku hamil. Mungkin anakmu, bisik Siti di telepon, suaranya penuh emosi. Zulkifli terdiam. Kita bicarakan nanti, sayang. Datanglah ke hutan. Aku tunggu. Tapi saat Siti berjalan menuju lorong gelap, bayang arwah semakin nyata, bisikannya semakin kencang. Hilanglah. Nyawamu akan hilang. Siti menghilang dalam kegelapan, meninggalkan misteri yang semakin mencekam. Nurul, yang kebetulan melihat dari angkotnya, merasakan getaran aneh. Apa yang terjadi? Gumamnya, tapi obsesinya mendorongnya untuk mendekat. Tak sadar bahwa horor erotis ini baru saja memasuki babak baru. Malam semakin pekat di pesisir Aceh, angin laut menggeram seperti binatang buas yang haus darah. Membawa bau amis campur aroma dupa yang menyengat dari pondok Teungku Rahman. Kampung kecil itu kini diselimuti ketakutan. Bisikan tentang hilangnya Siti Aisyah menyebar seperti racun, dan rumor santet mulai bergaung di setiap rumah panggung. Nurul Hasanah berjalan tergesa menuju pondok dukun. Jantungnya berdegup kencang. Ingatan buram tentang lorong gelap dan bayang arwah membuat bulu kuduknya berdiri. Ini bukan mimpi. Ini nyata, gumamnya, tangannya memegang kerah baju erat-erat. Di pondok Teungku Rahman, cahaya lilin kuning redup menerangi ruangan yang penuh dengan botol-botol berisi ramuan aneh, tulang hewan, dan jimat-jimat dari kayu gaharu. Teungku, pria tua dengan sorban kusam dan mata yang seolah bisa menembus jiwa, sedang mempersiapkan ritual. Asap dupa tebal mengepul dari mangkuk tembaga, membentuk bayang-bayang aneh di dinding kayu. Amir, Laila, Zulkifli, dan Kut sudah berkumpul. Wajah mereka pucat seperti mayat hidup. Nurul masuk terakhir, pintu berderit seperti jeritan roh. Teungku, tolong kami. Siti hilang dan aku merasa santet ini ditujukan padaku. Jerit Laila lebih dulu, suaranya bergetar penuh ketakutan. Tangannya mencengkeram lengan Amir dengan kuat hingga kuku membekas. Teungku mengangkat tangan. Suaranya dalam seperti gema dari kubur. Duduklah semuanya. Santet bukan mainan anak kecil. Ia datang dari dendam yang membara, dari hati yang hancur. Siapa di antara kalian yang menyembunyikan dosa? Bicara sekarang atau Roh Siti akan datang malam ini, merangkak dari hutan dengan tangan berdarah. Zulkifli bergeser gelisah, keringat dingin mengalir di dahinya. Tungku, ini gila. Siti cuma pembantu. Kenapa santet? Mungkin dia kabur saja. Katanya suaranya naik nada, tapi mata Kat menyipit penuh tuduhan. Kabur? Kau bohong, Zul? Aku tahu kau tidur dengannya di hutan, di lorong gelap. Apa santet ini balas dendam Siti atas anak yang kau tolak? Katakan atau aku sendiri yang akan panggil rohnya. Jerit Kut. Air mata mengalir deras. Tubuhnya gemetar seperti daun di angin ribut. Amir berdiri tiba-tiba. Wajahnya merah padam. Cukup. Kalian semua tuduh-tuduh, tapi santet ini dari kalian sendiri. Laila, kau yang selingkuh dengan Hasan, mungkin dia yang kirim santet karena cemburu.
Tuduhnya suaranya menggelegar, tangannya menunjuk Laila seperti pisau. Laila bangkit, mata menyala amarah. Semburu, kau yang mulai dengan Siti Amir. Tubuhnya yang kau belai malam-malam, erangannya yang kau nikmati. Santet ini hukuman atas nafsumu yang liar. Roh Siti haus darahmu. Balasannya penuh ketegangan, napas tersengal, seolah setiap kata bisa memanggil arwah. Teungku menghela napas panjang, lalu mulai ritual. Ia menuangkan minyak hitam ke mangkuk, mencampur dengan darah ayam yang baru disembelih. Aroma amis menusuk hidung. Diam semuanya! Kita mulai pemanggilan. Duduk melingkar, pegang tangan satu sama lain. Aku akan bacakan mantra Aceh kuno, jangan lepas atau santet akan masuk ke jiwa kalian. Perintahnya suaranya rendah tapi mengancam. Mereka patuh. Tangan saling genggam, keringat dingin bercampur. Tungku mulai bernyanyi mantra. Ya Allah, panggil roh yang tersesat, dari hutan gelap, dari darah yang tumpah, santet yang mengikat, lepaskan rahasiamu. Asap dupa semakin tebal membentuk wajah-wajah samar di udara. Wajah Siti yang pucat, mata hitam pekat menatap mereka. Nurul merasa sentuhan dingin di punggungnya, seolah jari arwah menyentuh. Tungku, aku rasakan ada yang datang. Bisiknya panik, suaranya gemetar ketakutan. Zulkifli menjerit pelan. Tidak, Siti. Maafkan aku. Aku tolak anakmu karena takut, tapi santet ini, jangan ambil jiwaku. Pengakuannya penuh ketegangan, mata liar melihat ke segala arah. Tiba-tiba mangkuk tembaga bergetar sendiri, minyak hitam mendidih tanpa api. Roh datang! Bicara Siti, siapa yang kirim santet padamu? Tanya Tiungku. Suaranya naik, tangannya menggenggam jimat. Suara angin di luar menguat, pohon-pohon bergoyang seperti menari gila. Laila menangis histeris, ini akhir kita. Santet akan bunuh kita semua karena dosa nafsu kita. Amir memeluknya paksa. Tenang Laila, tapi jika santet ini dari Hasan, aku bunuh dia sendiri. Ritual berlanjut, mantra semakin cepat, asap membentuk sosok perempuan merangkak dari lantai. Pengkhianat. Darahku tumpah di hutan. Santet balas dendamku. Bisik suara samar, membuat semua berteriak ketakutan. Bulu kuduk berdiri, ruangan terasa dingin seperti kubur. Tungku berusaha kendalikan, tapi santet semakin kuat, menjanjikan horor yang lebih dalam di malam yang tak berujung. Asap dupa semakin pekat, membentuk tirai kabut yang mencekam di pondok Teungku Rahman. Seolah memisahkan dunia nyata dari alam gaib yang haus darah. Lilin-lilin mulai berkedip-kedip liar, bayang-bayang di dinding menari seperti roh-roh yang terbangun dari tidur panjang. Udara terasa berat, dingin menusuk tulang, dan bau amis darah ayam bercampur keringat ketakutan dari semua yang hadir. Teungku Rahman terus melantunkan mantra dengan suara yang semakin tinggi, tangannya gemetar memegang jimat. Sementara mangkuk tembaga mendidih lebih ganas, gelembung-gelembung hitam meledak seperti jeritan kecil. Santet ini kuat. Roh Siti mendekat. Bicara sekarang, siapa yang bunuh kau? Jerit Teungku. Matanya membelalak, suaranya menggelegar seperti petir di malam gelap. Zulkifli jatuh ke belakang. Tubuhnya menggeliat seperti kesurupan, mata liar penuh horor. Tidak, Siti. Jangan datang, aku yang dorong kau di hutan. Kau marah karena anak kita, tapi santetmu ini akan bunuh aku. Pengakuannya meledak seperti bom. Suaranya bergetar intens, air mata bercampur keringat dingin mengalir deras di wajahnya yang pucat. Kat menjerit histeris, tangannya mencengkeram dada sendiri seolah jantungnya akan copot. Kau pembunuh, Zul. Kau hamilkan Siti dengan nafsumu yang kotor, lalu buang dia seperti sampah. Santet ini balas dendamnya. Rohnya akan seret kau ke neraka malam ini. Balasannya penuh ketegangan, napas tersengal. Matanya menyala amarah bercampur ketakutan mencekam, seolah melihat arwah Siti sudah berdiri di belakang suaminya. Amir bangkit dengan kemarahan membara. Tangannya menarik kerah Zulkifli dengan kasar. Kau yang mulai semuanya. Siti milikku dulu. Tubuhnya yang aku nikmati, erangannya yang aku dengar malam-malam. Tapi kau curi dia, hamilkan, lalu bunuh. Santet ini akan hancurkan kita semua karena dosamu. Tuduhannya seperti pisau tajam, suaranya naik nada. Vena di lehernya menonjol, membuat udara semakin tegang seperti akan meledak. Laila merangkak mundur, tubuhnya gemetar hebat, air mata membasahi wajahnya. Hentikan. Tungku, hentikan ritual ini. Roh Siti, aku rasakan tangannya dingin di leherku. Dia tahu tentang Hasan, tentang nafsu kami di hutan. Santet ini hukuman atas pengkhianatan kami. Dia akan ambil jiwa kami satu persatu. Jeritannya mencekam, suaranya pecah.
Tangannya mencakar lantai seperti mencari pelarian dari horor yang tak terlihat. Nurul, yang selama ini diam terpaku, tiba-tiba berteriak, matanya membelalak melihat bayang di sudut ruangan yang semakin nyata. Sosok Siti merangkak dengan darah menetes dari kepala. "Tunggu! Lihat itu, rohnya datang. Aku lihat dia di lorong. Dia jerit minta tolong. Santet ini dia kirim untuk kita semua. Karena obsesiku, karena aku iri dengan nafsu kalian." Pengakuannya intens. Suaranya bergetar ketakutan. Tubuhnya bergetar seperti daun di angin ribut. Teungku Rahman berdiri. Tangannya mengangkat jimat tinggi-tinggi. Mantra semakin cepat seperti deru angin badai. "Ya Allah, lindungi kami dari santet hitam. Roh Siti, tunjukkan pelakumu yang sebenarnya. Jangan biarkan dendam ini telan jiwa-jiwa." Tapi tiba-tiba angin kencang menerpa pondok, pintu berderak seperti akan roboh, dan suara jeritan perempuan bergema dari mangkuk. "Zulkifli, kau pembunuhku. Santetku akan cakar hatimu malam ini." Semua berteriak panik. Tangan saling lepas, ruangan berputar dalam kegelapan mencekam. Zulkifli jatuh kesurupan. Tubuhnya menggeliat, mulutnya mengeluarkan suara Siti. "Rasakan. Nafsumu yang liar. Sekarang balas dendamku datang." Ketegangan memuncak. Horor santet semakin nyata. Menjanjikan malam yang tak akan pernah berakhir tanpa darah tumpah. Pondok Teungku Rahman kini seperti makam yang hidup. Udara penuh asap dupa yang mencekik, bercampur bau darah dan ketakutan. Lilin-lilin telah padam, hanya cahaya bulan purnama yang menyelinap melalui celah-celah dinding kayu. Menciptakan bayang-bayang mengerikan yang seolah bergerak sendiri. Zulkifli tergeletak di lantai, tubuhnya masih menggeliat kesurupan. Suara Siti yang keluar dari mulutnya kini berubah menjadi raungan penuh dendam. "Kalian semua, pengkhianat. Santetku akan telan jiwa kalian." Suara itu mengguncang ruangan, membuat bulu kuduk berdiri, seperti cakar dingin yang merayap di punggung. Teungku Rahman, wajahnya pucat tapi penuh tekad, mencengkeram jimatnya lebih erat, mantranya kini terdengar seperti jeritan melawan kegelapan. "Roh Siti, kembali ke alammu. Tunjukkan kebenaran atau santetmu akan hancurkan kami semua." Teriaknya, suaranya bergetar antara otoritas dan ketakutan. Tangannya menggenggam mangkuk tembaga yang masih mendidih. Gelembung minyak hitam mengeluarkan asap berbentuk wajah-wajah penuh penderitaan. Kat Rahmawati menangis terseduh, tubuhnya ambruk ke lantai. Tangannya mencakar-cakar wajahnya sendiri. "Siti, maafkan aku. Aku tahu tentang kau dan Zul, tapi aku diam. Aku takut kehilangan dia. Apa santet ini hukuman untukku juga?" Jeritnya, suaranya penuh penyesalan yang mengaduk perasaan. Air mata bercampur keringat membasahi wajahnya. "Aku dengar erangan kalian di hutan nafsu liar yang membuat roh-roh marah. Sekarang kau datang untukku, bukan?" Suaranya pecah, emosional, seolah meratap pada arwah yang tak terlihat. Zulkifli, yang mulai sadar dari kesurupan, merangkak dengan napas tersengal. Matanya liar penuh horor. "Kat, hentikan. Aku tak ingin membunuh Siti. Di hutan, dia bilang dia hamil anakku. Aku panik. Dorong dia, kepalanya membentur batu. Tapi santet ini, dia hidup kembali untuk cakar jiwaku." Pengakuannya seperti pisau yang menusuk hati. Suaranya bergetar intens, penuh rasa bersalah dan ketakutan yang mencekam. "Siti, maafkan aku. Tubuhmu yang membara itu, aku tak bisa menolak, tapi aku tak ingin kau mati." Tangisnya meledak, mengaduk perasaan, membuat ruangan terasa semakin dingin. Amir, yang selama ini berdiri dengan kemarahan membara, tiba-tiba ambruk ke kursi, tangannya menutup wajah. "Siti, kau juga milikku." Gumamnya, suaranya rendah namun penuh emosi yang menghancurkan. "Malam-malam itu tubuhmu di ranjangku, eranganmu seperti nyanyian yang menghantui. Tapi kau pilih Zulkifli. Apa santet ini balas dendamu karena aku tak cukup untukmu?" Tuduhannya penuh kepedihan. Matanya berkaca seolah melihat bayang Siti di setiap sudut ruangan. Laila bangkit. Wajahnya pucat seperti mayat. Tangannya mencengkeram dada. "Cukup kalian semua." Jeritnya, suaranya pecah antara kemarahan dan ketakutan yang mengguncang jiwa. "Santet ini bukan hanya untuk Zul. Aku juga bersalah. Hasan dan aku, di hutan tubuh kami menyatu dalam nafsu liar. Tapi roh bayiku yang hilang menangis setiap kali kami bercinta. Siti tahu dia cemburu dan sekarang santetnya merangkak ke leherku." Air matanya mengalir deras, suaranya mengaduk perasaan, penuh horor saat ia merasakan sentuhan dingin di tengkuknya, seolah cakar arwah mencengkeram. "Nurul,
Yang terdiam di sudut tiba-tiba berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Tongko, hentikan ini. Aku lihat dia, Siti berdiri di sana. Tangannya menunjuk ke pintu, di mana bayang perempuan berpakaian putih dengan rambut basah darah muncul. Matanya hitam pekat menatap mereka satu persatu. Aku tak bersalah. Tapi obsesiku pada kalian, nafsumu yang kotor, membuat rohnya mengejarku juga. Apa santet ini akan bunuhku karena aku iri? Suaranya penuh kepanikan, emosional, membuat bulu kuduk semua berdiri saat bayang itu melangkah lebih dekat. Langkahnya seperti derit tulang. Tungku Rahman, dengan keringat membasahi sorbannya, menuang ramuan baru ke mangkuk, campuran darah dan abu tulang yang membuat bau menyengat semakin kuat. Pegang tangan lagi. Jangan lepas atau santet akan masuk ke jiwa kalian. Perintahnya. Suaranya menggelegar, tapi getar ketakutan terdengar jelas. Mantra Aceh kunonya semakin cepat. Ya Allah, usir roh yang haus darah. Santet hitam, lepaskan cengkeramanmu. Tapi tiba-tiba pintu pondok terbuka dengan sendirinya. Angin menderu membawa suara jeritan Siti yang mengguncang. Zulkifli, kau bunuh aku. Sekarang giliranmu. Bayang Siti melayang lebih dekat. Tangannya yang pucat mencapai Zulkifli, membuatnya menjerit seperti hewan yang disembelih. Tidak, Siti, aku mencintaimu. Nafsumu yang buat aku gila. Maafkan aku. Raungnya suaranya penuh penyesalan yang mengaduk hati. Tapi horornya tak terbendung saat darah mulai menetes dari matanya tanpa sebab. Ruangan bergetar, santet semakin kuat, menjanjikan kengerian yang akan menelan mereka semua di malam yang tak berujung. Pondok Tiungku Rahman kini terasa seperti pusaran kematian. Asap dupa membentuk lingkaran kelam yang seolah menelan cahaya bulan. Jeritan Zulkifli masih bergema, darah yang menetes dari matanya membasahi lantai kayu, membuat semua yang hadir membeku dalam horor. Bayang Siti Aisyah, dengan wajah pucat dan rambut basah darah, masih melayang di ambang pintu. Matanya hitam pekat seperti lubang menuju neraka. Zulkifli, kau bunuh aku. Santetku akan ambil jiwamu malam ini. Suara rohnya seperti cakar yang menggores jiwa, membuat bulu kuduk berdiri dan napas semua tersengal. Tungku Rahman, dengan tangan gemetar, mencoba menahan kekuatan santet dengan mantra yang semakin putus asa. Ya Allah, lindungi kami dari roh yang haus darah. Siti, tunjukkan kebenaran, lepaskan dendammu. Teriaknya, suaranya pecah. Jimat di tangannya mulai retak seolah tak mampu menahan kekuatan gaib yang menggila. Mangkuk tembaga tiba-tiba pecah, minyak hitam tumpah ke lantai, membentuk pola wajah Siti yang menjerit tanpa suara. Tiba-tiba kabar mengerikan sampai dari kampung. Seorang nelayan berlari ke pondok. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Tungku! Jasad Siti ditemukan di hutan belantara. Tubuhnya membusuk penuh luka, kepalanya remuk seperti dihantam batu. Ada tanda santet, goresan aneh di kulitnya. Teriaknya, suaranya bergetar ketakutan. Semua menoleh, horor membekukan darah mereka. Kak Rahmawati menjerit, Zul, kau benar-benar pembunuh. Santet ini, dia bangkit untukmu. Air matanya mengalir deras, suaranya penuh kepedihan yang mengaduk jiwa. Tangannya mencakar lengan Zulkifli hingga berdarah. Zulkifli merangkak mundur, tubuhnya gemetar seperti daun kering. Bukan aku saja, Siti. Dia juga milik Amir. Dia yang buat Siti hamil, dia yang tolak tanggung jawab. Santet ini, hukuman untuk kita berdua? Tuduhnya, suaranya penuh kepanikan. Matanya liar mencari Amir. Katakan Amir, kau nikmati tubuhnya irangannya yang liar. Kau juga penyebab dia mati. Pengakuannya seperti petir. Mengguncang ruangan membuat semua menahan napas. Amir bangkit. Wajahnya merah padam. Tangannya mengepal seperti ingin menghancurkan. Jangan tuduh aku, Zul. Ya, aku tidur dengan Siti. Tubuhnya seperti api yang membakar jiwaku. Ciumannya seperti racun yang aku rindukan. Tapi aku tak bunuh dia. Kau yang dorong dia di hutan, kau yang hancurkan hidupnya. Jeritannya penuh kemarahan dan penyesalan. Suaranya mengguncang, seolah setiap kata bisa memanggil roh Siti lebih dekat. Laila, yang selama ini menangis di sudut, tiba-tiba berdiri. Matanya menyala penuh dendam. Kalian semua munafik. Santet ini bukan hanya untuk kalian, aku juga bersalah. Hasan dan aku, kami bercinta di hutan. Tubuh kami menyatu dalam nafsu yang kotor, tapi roh bayiku menangis setiap kali. Siti tahu dia cemburu dan sekarang santetnya merangkak ke leherku. Suaranya pecah, emosional, penuh horor yang mengaduk perasaan. Tangannya mencengkeram tenggorokan sendiri seolah merasakan cengkeraman arwah. Nurul,
yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba menjeritnya, "Teungku, lihat! Dia di sini!" Matanya membelalak, menunjuk bayang Siti yang kini melayang lebih dekat. Tangannya pucat mencapai leher Zulkifli. "Aku tak bersalah, tapi obsesiku pada kalian, nafsu kalian yang kotor, membuat rohnya mengejarku. Santet ini akan bunuh kita semua." Suaranya penuh kepanikan, air mata mengalir, tubuhnya gemetar seperti akan runtuh. Teungku Rahman, dengan napas tersengal, menuang ramuan terakhir, campuran darah dan abu tulang yang berbau busuk, ke lantai. "Pegang tangan. Kita harus akhiri santet ini sekarang, atau roh Siti akan seret kita ke alamnya." Perintahnya suaranya menggelegar tapi penuh ketakutan. Mantra Aceh kunonya berderap cepat. "Ya Allah, usir roh dendam. Santet hitam, lepaskan cengkramanmu." Tapi tiba-tiba, lantai pondok bergetar, suara retakan kayu bergema dan bayang Siti menjerit, "Zulkifli, kau tak bisa lari." Darahku menuntut balas. Zulkifli menjerit seperti binatang yang disembelih. Tubuhnya terangkat seolah ditarik kekuatan tak terlihat. Matanya berdarah lagi. "Siti, maafkan aku. Aku mencintaimu. Nafsumu yang liar itu, aku tak bisa menolak, tapi jangan ambil jiwaku." Raungannya penuh penyesalan yang mengaduk hati, tapi horornya tak terbendung saat bayang Siti mencengkeram wajahnya, membuat semua menjerit ketakutan. Santet semakin kuat, jasad Siti di hutan seolah memanggil, menjanjikan kengerian yang akan mengguncang malam ini hingga akhir. Pondok Teungku Rahman kini seperti neraka yang hidup, lantai kayu retak-retak seolah akan menelan semua yang ada di dalamnya. Asap dari ramuan terakhir Teungku mengepul membentuk sosok-sosok mengerikan yang merangkak di dinding. Zulkifli tergantung di udara, tubuhnya terangkat oleh kekuatan gaib. Tangan tak kasat mata Siti mencengkeram lehernya. Wajahnya membiru, darah mengalir deras dari mata dan hidungnya. "Siti, lepaskan aku." Desahnya lemah, suaranya serak penuh keputusasaan, mata liarnya memohon pada semua yang hadir. "Aku mencintaimu. Lebih dari Kat. Lebih dari siapapun." Kat Rahmawati merangkak mendekat, tangannya meraih kaki Zulkifli yang menggelantung. Air mata membanjiri wajahnya yang hancur. "Zul, jangan tinggalkan aku. Kau bilang mencintaiku, tapi Siti, dia yang kau pilih setiap malam. Aku dengar erangan kalian, rasakan dinginnya ranjang kita saat kau pergi ke hutan." Jeritnya, suaranya pecah antara cinta yang tersisa dan pengkhianatan yang membakar jiwa. Tangannya mencengkeram kain baju Zulkifli seperti anak kecil yang kehilangan ayah. "Maafkan aku karena diam. Aku takut sendirian dengan Aisyah. Tapi sekarang kau pergi tinggalkan kami dalam santet ini." Zulkifli dengan napas tersengal, menundukkan kepala ke arah Kut. Air mata bercampur darah menetes ke wajah istrinya. "Kut, maafkan aku." Tubuh Siti, seperti mimpi yang tak ingin kulepaskan. Erangannya, panasnya kulitnya, membuatku lupa janji kita. "Tapi kau Ibu Aisyah, hatiku yang sebenarnya. Jangan biarkan santet ini ambil anak kita." Pengakuannya penuh penyesalan yang mengaduk perasaan. Suaranya lemah tapi tulus. Seolah setiap kata adalah wasiat terakhir, membuat hatiku teriris tajam. Amir, yang berdiri dengan tubuh gemetar, tiba-tiba berlutut, tangannya memukul lantai hingga berdarah. "Siti, dengar aku. Kau bukan korban satu orang, Aku yang pertama merasakan tubuhmu, ciumanmu yang manis di ranjangku saat Laila tidur. Aku tolak tanggung jawab karena takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang santetmu hancurkan hidupku." Raungnya, suaranya penuh kepedihan yang dalam. Air mata pria kuat itu mengalir deras mengaduk emosi semua yang mendengar. "Kembali, beri aku kesempatan menebus. Jangan biarkan dendammu telan Laila juga." Laila ambruk ke pelukan Amir. Tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencengkeram baju suaminya seperti pelampung di lautan badai. "Amir, kau bohong lagi." "Kau bilang Siti pengganti, tapi aku tahu nafsumu padanya lebih liar daripadaku. Setiap malam kau sentuhku, aku rasakan bayang Siti di antara kita." Tangisnya meledak. Suaranya penuh luka hati yang tak terobati. Napas tersengal antara cinta dan benci. "Santet ini hukuman untuk kita berdua. Roh bayiku yang hilang. Dia bisik padaku, bilang Siti cemburu karena kau pilih dia daripada anak kita yang tak pernah lahir." Nurul yang selama ini terpaku di sudut dengan wajah pucat, tiba-tiba maju. Matanya berkaca-kaca penuh rasa bersalah yang membuncah. "Hentikan. Semua ini salahku juga." Jeritnya, suaranya bergetar emosional. Tangannya menutup mulut untuk menahan isak. "Aku iri.
Melihat kalian dari angkot, rumah mewah, nafsu yang membara, membuatku mimpi erotis tentang Zulkifli, tentang hidup yang kalian punya. Obsesiku panggil santet ini. Siti, maafkan aku karena mengintip rahasiamu, karena hasratku yang kotor ikut bangkitkan rohmu. Pengakuannya seperti sungai yang jebol, penuh penyesalan yang mengaduk jiwa. Air matanya membasahi lantai, seolah membersihkan dosa tapi tak cukup untuk hentikan horor. Teungku Rahman, dengan suara serak karena mantra tak henti, mengangkat jimat yang retak, darah dari telapak tangannya sendiri menetes ke ramuan terakhir. Cukup pengakuan. Santet mendengar, Rositi lepaskan Zulkifli. Ambil penebusan dari hati mereka yang hancur. Teriaknya, suaranya penuh otoritas tapi getar ketakutan. Mantra Aceh kunonya berderap seperti detak jantung yang sekarat. Ya Allah, ubah dendam jadi ampunan, atau biarkan santet telan kami semua. Tiba-tiba, tubuh Zulkifli jatuh ke lantai dengan bunyi keras, napasnya tersengal. Tapi bayang Siti masih melayang. Matanya kini menatap Nurul dengan tatapan yang penuh rahasia. Kalian pengakui dosa, tapi santetku belum lunas. Bisik suara rohnya, lembut tapi mencekam, membuat bulu kuduk berdiri. Zulkifli merangkak ke arah Kat, memeluk kakinya. Kat, janji. Lindungi Aisyah, katakan padanya ayahnya mencintainya. Desahnya, suaranya penuh cinta ayah yang terlambat, mengaduk perasaan hingga sesak. Ruangan bergetar lagi. Angin menderu membawa jeritan samar dari hutan. Santet seolah menunggu satu pengakuan terakhir sebelum melepaskan cengkeramannya. Orang menghancurkan mereka selamanya. Emosi yang tumpah ruah meninggalkan luka abadi. Tapi horor malam ini baru permulaan dari penebusan yang lebih gelap. Pondok Teungku Rahman bergetar seperti tubuh yang kesurupan. Dinding kayu berderit seolah menjerit bersama roh-roh yang terbangun. Asap dari ramuan terakhir Teungku membentuk kabut hitam yang melayang rendah, membungkus semua orang dalam dinginnya cengkeraman gaib. Bayang Siti Aisyah masih melayang di ambang pintu. Tubuhnya yang pucat kini memancarkan aura gelap. Jari-jarinya yang dingin seolah merangkak ke jiwa setiap orang di ruangan. Zulkifli, yang tergeletak lemah di lantai, memandang bayang itu dengan mata penuh horor. Napasnya tersengal seperti orang sekarat. Siti, aku sudah mengaku. Lepaskan aku. Raungnya, suaranya pecah penuh penyesalan. Air mata bercampur darah mengalir dari wajahnya yang pucat, mengaduk perasaan siapapun yang mendengar. Kat Rahmawati, yang masih memeluk kaki Zulkifli, menjerit dengan suara yang mengiris hati. Sidi, Kukub, kau ambil suamiku, tapi jangan anakku, jangan Aisyah. Tangisnya meledak, penuh kepedihan seorang ibu yang takut kehilangan segalanya. Aku tahu kau terluka, tapi aku juga hancur. Zul, pilih tubuhmu yang liar, erangannya yang memabukkan, tapi aku yang jalani malam-malam sepi di ranjang kosong. Santetmu ini, hukuman untukku juga bukan? Suaranya bergetar emosional. Tangannya mencakar lantai hingga berdarah, seolah ingin merobek kegelapan yang menyelimuti mereka. Amir berdiri dengan tubuh gemetar, tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Siti, dengar aku. Teriaknya, suaranya menggelegar tapi penuh luka yang dalam. Aku salah. Aku tenggelam dalam nafsumu, dalam ciumanmu yang panas di ranjangku. Tapi aku tak bunuh kau. Zulkifli yang dorongmu di hutan, dia yang remukkan kepalamu. Santet ini, lepaskan aku, hukum dia saja. Tuduhannya seperti pisau, penuh kemarahan bercampur rasa bersalah yang mengaduk jiwa. Matanya berkaca-kaca menatap bayang Siti yang tak bergerak. Laila, yang ambruk di sudut, tiba-tiba merangkak maju. Wajahnya basah air mata. Tangannya mencengkeram dada seolah jantungnya akan berhenti. Siti, aku juga bersalah. Isaknya, suaranya pecah penuh penyesalan yang menghancurkan. Aku tahu Amir tidur denganmu, tapi aku diam karena aku sendiri tenggelam dengan Hasan. Di hutan, tubuh kami menyatu dalam nafsu yang kotor, tapi roh bayiku menangis setiap kali. Santetmu ini, aku rasakan cakarnya di leherku, dingin seperti maut. Maafkan aku, Siti, jangan ambil nyawaku. Tangisnya mengguncang ruangan, emosional dan mencekam, membuat bulu kuduk berdiri saat bayang Siti tampak tersenyum penuh dendam. Nurul, yang selama ini hanya menonton dengan jantung berdegup kencang, tiba-tiba melangkah maju, air mata mengalir deras di pipinya. Siti, aku bukan pelaku, tapi obsesiku membawa santet ini. Jeritnya, suaranya penuh penyesalan yang mengaduk perasaan. Aku iri melihat nafsu kalian, rumah mewah, kehidupan yang kuimpikan. Aku mimpi tentang Zulkifli. Tubuhnya membelai tubuhku dalam gelap, tapi itu cuma mimpi.
Santetmu mengejarku karena aku tak bisa lepaskan iri di hatiku. Maafkan aku, Siti. Aku tak ingin kau mati. Pengakuannya seperti jeritan jiwa yang terbelah. Tangannya gemetar mencoba menjangkau bayang Siti, tapi udara dingin seperti dinding gaib menghalanginya. Teungku Rahman, dengan keringat membasahi sorbannya, mengangkat jimat yang kini hampir hancur, darah dari tangannya menetes ke lantai, mencampur bau amis ramuan. Siti, roh yang tersiksa dengar pengakuan mereka. Teriaknya, suaranya serak tapi penuh otoritas yang putus asa. Santetmu telah dengar dosa-dosa ini. Tunjukkan pelaku sebenarnya, atau kami semua akan jadi korbanmu. Mantra Aceh kunonya berderap cepat. Ya Allah, lepaskan cengkeraman roh dendam. Santet hitam kembali ke asalmu. Tapi tiba-tiba, bayang Siti bergerak cepat melayang ke arah Zulkifli. Tangannya mencengkeram lehernya lebih erat, membuatnya menjerit seperti binatang yang disembelih. Kau, pembunuhku, santetku akan selesai dengan darahmu. Suara rohnya seperti angin badai, mencekam, membuat semua menjerit ketakutan. Tiba-tiba, Ket melepaskan Zulkifli, berlari ke arah Tiungku dengan wajah penuh air mata. Tiungku, selamatkan suamiku. Dia bersalah tapi Aisyah butuh ayahnya. Raungnya, suaranya penuh cinta dan keputusasaan seorang ibu. Tangannya mencengkeram lengan Teungku hingga memar. Aku tahu dia tidur dengan Siti, aku tahu nafsunya yang liar. Tapi aku masih mencintainya. Jangan biarkan santet ini ambil dia. Isakannya mengaduk hati, penuh emosi yang menghancurkan, membuat Amir dan Laila saling pandang dengan rasa bersalah yang sama. Teungku, dengan napas tersengal, menuang sisa ramuan ke lantai, membentuk lingkaran gaib di sekitar Zulkifli. Santet ini hampir selesai, tapi kebenaran terakhir harus terungkap. Katanya suaranya gemetar tapi tegas. Siti, tunjukkan malam itu di hutan. Siapa yang benar-benar ambil nyawamu? Bayang Siti tiba-tiba memudar, tapi ruangan bergetar lebih keras. Suara jeritan dari hutan bergema, dan visi mengerikan muncul di pikiran semua orang. Siti berjalan ke mobil Zulkifli di ujung lorong. Zulkifli menyeretnya ke hutan, mendorongnya hingga kepalanya membentur batu, lalu memukuli dengan batu lain hingga nyawanya hilang. Zulkifli, kau, bisik roh Siti. Suaranya penuh dendam yang mengguncang jiwa, membuat bulu kuduk berdiri. Zulkifli ambruk, tubuhnya lemas, menangis terseduh. Aku tak ingin membunuhmu, Siti. Aku cinta padamu. Tapi kau bilang anak itu milikku. Aku takut. Raungnya, suaranya penuh penyesalan yang mengiris hati. Tangannya mencoba merangkak ke Ket, tapi santet seolah menahannya, menjanjikan kengerian yang belum usai. Pondok Teungku Rahman kini seperti pusaran kematian yang membeku. Udara dingin seperti pelukan maut, dan aroma ramuan bercampur darah membuat semua orang tercekat. Bayang Siti Aisyah masih melayang, tapi kini lebih samar. Seolah santetnya mulai melemah setelah pengakuan Zulkifli yang mengguncang jiwa. Zulkifli terduduk di lantai, tubuhnya lemas, wajahnya basah air mata dan darah. Napasnya tersengal seperti menanti akhir hidupnya. Siti, aku tak bisa hidup dengan bayangmu di setiap mimpi. Kau hantui aku dengan ciumanmu yang dulu membara. Isaknya, suaranya penuh penyesalan yang mengiris hati. Tangannya meraih udara kosong seolah ingin memeluk roh itu untuk terakhir kali. Kut Rahmawati ambruk di sampingnya. Tangannya mencengkeram pundak Zulkifli dengan putus asa. Air mata mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Zul, kau hancurkan kami! Jeritnya, suaranya pecah penuh kepedihan seorang istri yang dikhianati. Aku tahu kau tenggelam dalam nafsu Siti. Tubuhnya yang kau puja, erangannya yang kau rindukan. Tapi aku jalani malam-malam sendirian, memeluk Aisyah sambil dengar bisikan santet di telingaku. Mengapa kau pilih dia, Zul? Mengapa bukan keluarga kita? Isakannya mengaduk perasaan, penuh luka cinta yang tak terobati. Tangannya gemetar seolah ingin menampar tapi juga memeluk suaminya yang sekarat. Amir, dengan wajah pucat dan tangan berlumur darah dari memukul lantai, bangkit perlahan, matanya berkaca menatap bayang Siti. Siti, aku salah besar, gumamnya. Suaranya rendah tapi penuh emosi yang menghancurkan. Tubuhmu seperti api yang membakar jiwaku. Ciumanmu seperti racun yang aku minum dengan rakus. Aku tolak tanggung jawab karena aku pengecut. Takut kehilangan Laila, takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang, santetmu hancurkan hatiku, Siti. Maafkan aku. Biarkan aku tebus dosaku. Pengakuannya seperti doa terakhir. Suaranya bergetar penuh penyesalan yang mengaduk jiwa, membuat Laila menangis terseduh di sisinya. Laila merangkak mendekat,
Tangannya mencengkeram tangan Amir, wajahnya basah air mata. Siti, aku juga hancur. Raungnya, suaranya penuh luka yang dalam, seperti jeritan seorang ibu yang kehilangan anak. Aku tahu Amir milikmu di ranjang itu, tapi aku larut dengan Hasan dengan nafsu kami di hutan. Tubuh kami menyatu di bawah bulan purnama, tapi setiap kali roh bayiku menangis menjerit bahwa aku pengkhianat. Santetmu ini, hukuman untukku untuk dosa yang kubawa sejak kehilangan anakku. Maafkan aku, Siti. Jangan biarkan santet ini ambil nyawaku. Tangisnya mengguncang ruangan, emosional hingga sesak, seolah setiap kata menarik cakar arwah dari tenggorokannya. Nurul, yang berdiri dengan tubuh gemetar, tiba-tiba jatuh berlutut, tangannya menutup wajah yang penuh air mata. Siti, aku tak pernah menyentuhmu tapi hatiku kotor. Jeritnya, suaranya penuh penyesalan yang mengaduk perasaan. Aku iri pada kalian, pada rumah mewah, pada nafsu yang kalian jalani. Aku mimpi tentang Zulkifli. Tubuhnya membelai tubuhku dalam gelap, tapi itu cuma mimpi yang membangkitkan santet ini. Obsesiku, keinginanku yang busuk, membuat rohmu mengejarku. Maafkan aku, Siti. Aku tak ingin kau mati. Isakannya seperti badai, penuh emosi yang menghancurkan, tangannya mencakar lantai seolah mencari pengampunan dari kegelapan. Teungku Rahman, dengan jimat yang kini hancur di tangannya, berdiri dengan napas tersengal, wajahnya pucat seperti melihat maut sendiri. Siti Roh yang tersiksa dengar mereka. Teriaknya, suaranya serak tapi penuh otoritas yang memudar. Pengakuan mereka tumpah seperti darah. Santetmu telah dengar. Lepaskan cengkeramanmu atau kami semua akan jadi korban dendammu. Mantra Aceh kunonya terdengar lemah. Ya Allah, ubah dendam jadi ampunan. Santet hitam kembali ke hutanmu. Tapi tiba-tiba, bayang Siti bergerak cepat, melayang ke arah Zulkifli. Tangannya mencengkeram dadanya, membuatnya menjerit dengan suara yang mengiris jiwa. Kau, pembunuhku, darahku menuntut nyawamu. Suara rohnya seperti angin menderu, mencekam, membuat semua menjerit ketakutan. Kat memeluk Zulkifli dengan putus asa, air matanya membasahi wajah suaminya. Zul, jangan pergi. Aisyah butuhmu. Aku masih mencintaimu meski kau hancurkan hatiku. Raungnya, suaranya penuh cinta yang patah, mengaduk perasaan hingga sesak di dada. Santet ini. Ambil aku saja, tapi biarkan Zul hidup untuk anak kami. Pengorbanannya seperti pisau yang menikam hati, emosional dan penuh kasih seorang ibu, tapi bayang Siti hanya menatap dengan mata hitam pekat, seolah tak mendengar. Tiba-tiba lantai pondok retak lebih lebar, asap hitam membentuk wajah Siti yang menjerit, dan visi terakhir muncul. Zulkifli memukuli Siti di hutan. Darahnya mengalir ke tanah, tapi matanya tetap terbuka, menatap Zulkifli dengan dendam abadi. Kebenaran terungkap. Bisik roh Siti, suaranya lembut tapi mengerikan, membuat bulu kuduk berdiri. Zulkifli ambruk, napasnya berhenti sejenak, dan santet seolah menunggu keputusan terakhir, penebusan atau kehancuran total. Pondok Teungku Rahman tiba-tiba hening. Getaran lantai berhenti seolah alam gaib menahan napas. Bayang Siti Aisyah melayang lebih lambat. Mata hitam pekatnya kini memancarkan cahaya samar. Seolah dendamnya mulai luntur setelah banjir pengakuan yang tumpah ruah. Zulkifli tergeletak lemas, napasnya pelan tapi stabil. Santet yang mencengkeram dadanya mulai melemah. Teungku Rahman, dengan jimat hancur di tangannya, menghela napas panjang, wajahnya yang pucat kini tersirat senyum tipis penuh syukur. Santet mendengar. Roh Siti mulai tenang. Bisiknya, suaranya lemah tapi penuh harapan, seperti hembusan angin pagi yang membawa fajar. Zulkifli, dengan suara serak, meraih tangan Kut yang masih gemetar. Kut, aku sudah lihat neraka dalam santet ini. Desahnya, air mata mengalir deras, suaranya penuh penyesalan yang tulus hingga mengaduk jiwa. Nafsu liar itu, seperti api yang membakar segalanya. Tapi sekarang aku paham, harta sejati adalah keluarga, bukan hasrat sesaat. Maafkan aku, biarkan aku tebus dengan mencintai kau dan Aisyah sepenuh hati. Pengakuannya seperti doa, emosional dan mendalam, membuat Kut menangis bahagia, memeluknya erat. Zul, aku maafkanmu, Isak Cut, suaranya penuh kasih yang pulih. Santet ini ajarkan kita. Dendam lahir dari pengkhianatan, tapi ampunan dari hati yang tulus. Kita mulai lagi, untuk Aisyah, untuk kita. Amir memeluk Laila dengan lembut. Tangannya menyentuh wajah istrinya yang basah air mata. Laila, santet Siti buka mata kita. Gumamnya, suaranya bergetar penuh pencerahan.
Nafsu itu seperti ombak Aceh yang ganas, tapi keluarga adalah pantai yang tenang. Aku tak akan lagi kehilangan arah. Mari kita bangun rumah tangga dengan fondasi iman, bukan hasrat buta. Laila mengangguk, air matanya bercampur senyum. Amir, aku juga belajar. Trauma masa lalu seperti roh yang haus, tapi pengampunan seperti air suci yang membersihkan. Kita akan punya anak lagi, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai berkah dari Tuhan. Pelukan mereka penuh kehangatan, emosional hingga mengaduk perasaan, seolah fajar mulai menyingsing di hati yang gelap. Nurul berdiri perlahan, matanya menatap bayang Siti dengan damai. Siti, terima kasih atas pelajaran ini. Bisiknya suaranya penuh syukur yang mendalam. Obsesiku seperti santet di hati sendiri, membutakan dari kebahagiaan sederhana. Sekarang aku paham, hidup bukan tentang iri pada nafsu orang lain, tapi menemukan kedamaian dalam diri. Aku akan mulai baru, jauh dari arak dan mimpi buruk. Senyumnya tipis tapi tulus, emosional seperti cahaya yang menerobos kegelapan, membuat bayang Siti semakin pudar, seolah roh itu akhirnya menemukan kedamaian. Tunku Rahman mengangkat tangan, mantranya kini seperti nyanyian syukur. Ya Allah, santet dilepas, roh Siti kembali ke rahmatmu, katanya. Suaranya penuh filosofi mendalam. Hidup seperti hutan Aceh, penuh misteri dan nafsu liar, tapi tanpa iman dan ampunan kita tersesat dalam santet dendam. Pelajaran malam ini, hasrat adalah ujian, tapi penebusan adalah jalan pulang. Dendam lahir dari luka, tapi kasih menyembuhkan segala. Kata-katanya menggema, penuh pencerahan, seperti cahaya yang menerangi jiwa semua orang. Bayang Siti akhirnya lenyap, digantikan hembusan angin segar dari luar, membawa aroma laut Aceh yang menenangkan. Santet hilang, meninggalkan kedamaian. Zulkifli bangkit pelan, memeluk Kat dan berjanji hidup baru. Amir dan Laila pulang dengan hati yang pulih, siap membangun mimpi keluarga. Nurul keluar pondok, melihat fajar menyingsing, simbol harapan baru. Kampung pesisir Aceh bangun dengan cerita mistis yang jadi pelajaran. Nafsu bisa hancurkan, tapi ampunan dan iman selamatkan jiwa. Hidup seperti gelombang, ganas tapi berakhir di pantai tenang, mengajarkan bahwa harta paling berharga adalah kedamaian hati dan keluarga yang utuh.